Halo teman-teman, di sini saya Hanusya Manal Oksrifania Jamili dengan NIM 67-2018-314 dan teman saya Cecilia Kirana Fania Musa dengan NIM 67-2018-316 dari kelas Teknologi Jaringan Kode F akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi DHCP, DNS, FTP, PHP-admin, SSL, dan Samba dari satu server ke 3 klien dengan menggunakan 2 router Cisco dan 1 switch. Pertama-tama, sebelum membuat topologi jaringan di GNS3, ISO yang akan digunakan diinstal terlebih dahulu di VMware. ISO yang digunakan di sini adalah Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, dan Windows 7. Setelah itu, install semua package di Ubuntu Server sebelum masuk ke kemo GNS3. Jangan lupa untuk menginstal GNS3 VM di VMware juga agar VMware dapat terhubung dengan GNS3 saat proses konfigurasi nanti. Setelah selesai menginstal package, Ubuntu Server dapat di-power off agar tidak memberatkan kinerja laptop nantinya. Ini sekilas tampilan GNS3 VM saat dijalankan di VMware. Sekarang kita berpindah ke GNS3. Pada toolbar GNS3, klik Edit, lalu Preference. Pilih kemo VMS, lalu klik New. Pilih yang GNS3 VM, klik Next. Kita isi namanya dengan Ubuntu Server, lalu Next. Next lagi. Di sini telnet kita ganti dengan VNC. Lalu pilih New Image, lalu klik Browse untuk mencari folder virtual machine. Karena ini kemo, kita cari file VMDK milik Ubuntu Server, lalu klik Open. Nah, sekarang kita tunggu VMDK-nya terupload. Untuk Ubuntu Desktop dan Windows 7, cara mengimpor VMDK-nya sama seperti Ubuntu Server yang tadi. Kalau sudah, klik Finish, kemudian Apply, lalu OK. Sekarang kita membuat topologinya. Tarik Ubuntu Server, Ubuntu Desktop, dan Windows 7 sejumlah 2. Begitu juga dengan router Cisco C2691. Tarik router sebanyak 2. Lalu untuk switch-nya pilih Ethernet, switch dengan server GNS3 VM. Sekarang kita sambungkan router 1 dengan Ubuntu Server menggunakan kabel fast Ethernet. Begitu juga router 2 dengan switch. Untuk sesama router menggunakan kabel serial. Untuk switch kita hubungkan dengan klien menggunakan Ethernet. Sekarang kita start dan pastikan semua terhubung. Tapi perlu diperhatikan sebelum menghubungkan topologi, server pada GNS3 harus hijau alias terhubung. Sekarang kita mau routing antar router. Klik kanan pada R1 lalu pilih konsol, begitu juga dengan R2. Setelah muncul seperti ini, ketik command conft pada R1. Lalu command int f0/0 untuk menghubungkan R1 dengan server. Ketika IP address seperti ini, nah, IP address-nya dibuat di VLSM dulu. Lalu enter, ketik command nohesa. Selanjutnya, ketik int se0/0 untuk menghubungkan sesama router. Ketik IP address, lalu nohesa, dan X. Setelahnya, ketik IP DHCP plus server karena R1 ini berhubungan langsung dengan server. Lanjut command network dengan IP-nya. Dan yang terakhir command default router menggunakan IP milik R1.
lalu command exit. Sekarang pindah ke R2. Caranya sama seperti R1 tadi, hanya yang diubah adalah IP address-nya nanti. Karena R2 ini langsung berhubungan dengan ketiga klien yang ada, yaitu 1 Ubuntu Desktop dan 2 Windows 7. Lalu kita mengenalkan IP sesama router dengan command IP router seperti yang ada di video. Di R2 kita mengenalkan IP address milik R1. Begitu juga sebaliknya di R1 pun begitu. Setelah itu command exit di kedua router. Kemudian kita akan mengecek dengan command ping apakah sesama router sudah saling mengenal IP address-nya atau belum. Jika keluar tulisan sukses, berarti routing berhasil. Sekarang kita buka Ubuntu server kita. Setelah mengisi username dan password, sekarang komen dengan ifconfig untuk melihat IP address yang kita miliki di server. Lalu kita balik lagi ke R1 dan R2 untuk command ping dengan IP server untuk mengecek apakah kedua router sudah terhubung dengan server atau belum. Begitu juga di server, kita command ping dengan IP R1 dan IP R2. Sekarang kita buka klien kita satu persatu. Jangan bersamaan karena akan membuat kinerja laptop jadi lambat.
Lalu kita mengecek status apache2 dengan komen seperti yang ada di video ini. Untuk DNS, apache2 tinggal diganti menjadi bin 9. Untuk FTP diganti dengan VS-PTPD. Sedangkan untuk Samba diganti dengan SMBD. Jika semua sudah aktif, lanjutkan ke Apache Web Server. Masuk ke klien Windows. Klik browser, lalu ketikkan IP address milik server di kolom pencarian. Jika sudah muncul seperti ini, artinya web server berhasil. Dikarenakan pada tampilan Apache Web Server harus berisi nama dan NIM kami, maka kami akan menggantinya melalui server. Ketik komen cd /var/www, lalu ls, kemudian cd html, ketik ls lagi, ketik sudo rm-rf untuk menghapus isi file index.html. Kemudian sudo nano index.html. Di dalam file index.html, di sini nama dan NIM kita sesuai dengan kode-kode HTML. Berikut isinya seperti ini. Lalu bisa klik Ctrl+X untuk menyimpannya. Kemudian memberi komen service Apache 2 restart. Lalu kita memberi komen tes untuk mengecek apakah Apache sudah terupdate atau belum. Lalu kita masuk ke browser di Windows Client lagi, kita cari di kolom pencarian menggunakan IP address yang tadi, kita lihat apakah sudah muncul nama dan NIM atau belum.
Nah, hasilnya seperti ini ya, nama dandim kami sudah muncul. Sekarang kita masuk ke FTP. Ketik add user tr-jar ftp untuk menambahkan user baru. Kemudian masukkan password dan lewati pengisian data, lalu ketik Y untuk lanjut. Ketik cd flash home flash tr-jar ftp lalu ls. Lalu bikin file dengan ketik mkdir download. Lalu untuk yang diupload, komen dengan mkdir upload. Ketik chmod77 download untuk mengepost pada file. Dan chmod755 upload untuk mengupload. Lalu ketik ls untuk memastikan apakah berhasil. Terakhir, komen tes agar FTP terupdate. Lalu buka browser. Masukkan ftp titik flash flash IP flash di kolom pencarian. Lalu isi username dan password sesuai yang ada di server. Jika tampilannya seperti ini, artinya berhasil. Sekarang kita akan mengaktifkan PHP MyAdmin. Yang pertama-tama, kita harus mengecek status MySQL terlebih dahulu dengan memberikan komen service MySQL status. Jika sudah menyala, kita lanjut dengan komen MySQL_secure_installation. Lalu ketika diminta mengisi password, kita isi dengan password milik server. Lalu tinggal mengikuti saja seperti yang ada di video. Lalu untuk mengecek apakah kita sudah masuk ke MySQL atau belum, kita mengetikkan komen MySQL spasi strip p. Saat diminta memasukkan password, kalian tinggal memasukkan passwordnya saja, lalu tunggu. Saat sudah selesai, kalian bisa mengetikkan komen exit. Sekarang setelah memasuki MySQL, kita memasuki PHP. Pertama, kita harus mengetikkan komen PHP spasi strip version untuk mengecek PHP versi berapa yang kita miliki. Lalu yang kedua, kita menuju ke folder HTML dengan mengetikkan komen cd spasi /var/www/html, lalu ketik ls. Saat sudah muncul folder index.html, kita mengetikkan touch tr-jar-f.php. Kita ketikkan lagi ls. Sehingga nanti di dalam folder HTML ada dua file, yaitu file index.html dan tr-jar-f.php. Sekarang kita membuka file tr-jar-f.php dengan komen pico. Lalu file tr-jar-f.php
diisi dengan tulisan seperti yang ada di video. Setelah di-save, sekarang kita menuju ke Windows Client dan di browsernya kita mencari http://ip address/trtexjarf.php. Jika sudah seperti tadi, itu artinya sudah benar. Sekarang kita menuju ke phpMyAdmin dengan mengetikkan sudo nano/etc/apache2/apache2.conf. Jika sudah masuk ke dalam file, kita scroll sampai ke bawah. Lalu ketikkan include /etc/phpMyAdmin/apache.conf. Lalu setelah itu bisa di-save. Dan kita bisa mengetikkan komen service apache 2 restart untuk merestart Apache yang sudah dirubah isinya. Lalu mengetikkan komen tes. Lalu kita menuju Windows Client. Di situ kita membuka browser dan mencari di kolom pencarian dengan nama http://ip address/phpMyAdmin. Jika sudah bisa masuk ke tampilan seperti itu berarti phpMyAdmin kalian sudah aktif. Namun maaf, milik kami untuk halaman loginnya tidak bisa muncul. Sekarang kita menuju ke DNS server. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu status by9 apakah sudah aktif atau belum dengan mengetikkan komen service by9 status. Lalu kita ketikkan komen hostnamectl untuk melihat apakah nama hostname kita sudah sesuai dengan yang diinginkan. Jika belum, kalian bisa mengetikkan komen hostnamectl spasi set strip hostname spasi trtexjarf.com. Lalu kalian mengetikkan komen hostnamectl untuk memastikan apakah hostname yang tadi sudah terganti dengan hostname yang diinginkan. Sekarang kita menuju ke file host dengan mengetikkan sudo nano spasi /etc/host. Lalu di dalam file terdapat dua bagian, yaitu localhost dan 192.localdomain 192. Untuk yang bagian localhost didiamkan saja, tapi untuk bagian kedua kita ganti dengan trtexjarf.com. Setelah itu bisa kalian save. Setelah di-save, ketikkan komen reboot agar file yang tadi dapat tersimpan dengan baik dan hostname yang sudah berubah juga dapat tersimpan dengan baik. Sekarang login dan memasukkan password kembali di server. Lalu kita ketikkan komen ifconfig untuk mengecek apakah IP yang ada masih sama seperti sebelumnya. Lalu selanjutnya kita ketikkan komen sudo nano spasi /etc/bind/name.conf.local. Nah, di dalam file ini kita ketikkan seperti yang ada di dalam video ini.
Untuk bagian forward.trtechjarf.com, bagian zone-nya diisi dengan nama domain. Sedangkan untuk reverse.trtechjarf.com, bagian zone-nya diisi dengan IP, namun untuk digit terakhir tidak perlu diketik. Setelah itu kalian bisa save file tersebut. Kita lanjut membuka file bind dengan mengetikkan komen cd spasi slice etc slice bind slice. Lalu kita ketik ls. Nah, di dalam situ ada file db.local. Kita copy file tersebut menjadi forward.trtechjarf.com. Nah, berikut komennya. Setelah itu, kita buka file forward.trtechjarf.com dengan mengetikkan sudo nano spasi forward.trtechjarf.com. Nah, di dalam file forward.trtechjarf.com, semua yang bernamakan localhost diganti menjadi trtechjarf.com. Lalu pada bagian bawah, untuk baris kedua diisi dengan IP server. Nah, begitu juga dengan baris ketiga dan keempat. Namun, namanya bukan add, tapi menjadi server dan host dengan IP address milik server. Lalu selanjutnya kita membuka Windows Client, dan di Windows Client itu kita membuka cmd dan kita ketikkan komen ipconfig. Di situ nanti akan muncul IP address milik klien. Setelah itu kita balik lagi ke Ubuntu servernya. Untuk baris kelima dan keenam, namanya kita ganti menjadi klien dan www. Namun, untuk IP-nya bukan menggunakan IP server, melainkan IP milik klien. Setelah itu filenya jangan lupa di-save. Setelah itu, kita copy file forward.trtechjarf.com menjadi file reverse.trtechjarf.com dengan komen sudo cp forward.trtechjarf.com reverse.trtechjarf.com.
Setelah itu kita buka file reverse.trtexjarf.com dengan komen sudo nano reverse.trtexjarf.com. Nah, di dalam file ini isinya sebenarnya sama saja seperti forward.trtexjarf.com. Namun ada beberapa yang nantinya harus diubah. Untuk kolom NS, pada baris kedua kita ganti menjadi PTR. Dan pada baris kedua juga, IP server kita ganti dengan nama trtexjarf.com. Lalu setelah itu, ada tambahan baris yaitu baris ke-7 dan ke-8. Dengan kolom add itu diisi dengan digit keempat dari IP server dan IP client. Untuk kolom in sama, namun untuk kolom NS diisi dengan nama PTR juga. Untuk baris ke-7 diisi dengan trtexjarf.com. Namun untuk baris ke-8 kita isi dengan client.trtexjarf.com. Setelah itu bisa di-save. Nah, untuk melihat apakah trtexjarf.com dan IP yang ada bisa tersambung atau tidak, kita ketikkan komen sudo name strip checkconf spasi strip z spasi /etc/bind/name.conf.local. Hasilnya sudah terlihat bahwa trtexjarf.com dan IP load serial 2. Nah, untuk mengecek serial satunya bagaimana, kita menggunakan komen yang sama namun dot lokalnya dihilangkan. Sekarang kita cek untuk masing-masing file dari file forward dan reverse dengan komen sudo name strip checkzone spasi forward spasi /etc/bind/forward.trtexjarf.com. Jika muncul OK, itu artinya sukses. Lalu kita tes juga apakah reverse.trtexjarf.com-nya berhasil dengan komen yang sama seperti sebelumnya, namun forward diganti dengan reverse. Dan hasilnya juga oke. Sekarang kita bisa memulai bind9 dengan mengetikkan komen sudo systemctl start bind9. Lalu kita ketikkan komen sudo chown spasi strip r besar spasi bind (2) bind spasi /etc/bind/. Nah, komen ini berguna untuk mengubah kepemilikan dari banyak folder menjadi milik bind. Lalu setelah itu ketik komen ll lalu ketik komen sudo chmod spasi strip r besar spasi 755 spasi /etc/bin. Nah, komen ini untuk mengubah mode dari folder-folder yang ada. Kemudian ketik systemctl restart bind9 agar
Semua folder yang tadi diubah dapat terrestart dan terupdate. Lalu kita bisa mengetikkan komen sudo systemctl status Binance agar kita bisa mengetahui apakah Binance sudah berjalan atau belum. Selanjutnya, kita mengetikkan komen sudo ufw status. Komen ini untuk memberitahukan apakah firewall sudah mati atau belum. Lalu, kita buka file resolve.conf dengan komen sudo nano /etc/resolve.conf. Nah, di dalam file tersebut diberikan isi name server spasi IP server yang dimana IP servernya adalah 192.168.16.2. Lalu di bawahnya diberikan search spasi trtechjarf.com. Lalu jangan lupa di save. Lalu untuk komen selanjutnya ada sudo systemctl restart network manager. Nah, untuk mengeceknya, sekarang kita menggunakan ping, sama seperti di router 1 dan router 2 tadi. Kita bisa mengecek dengan komen ping server. Lalu kita mengecek juga dengan IP server yang ada, yaitu ping 192.168.16.2. Dan kita juga bisa ping host. Lalu kita komen dengan nslookup 192.168.16.2. nslookup ini berguna untuk menjelaskan mengenai apa alamat IP server yang ada dan apa nama domain dari server tersebut. Lalu untuk mengeceknya kita juga bisa menggunakan komen nslookup trtechjarf.com. Setelah itu akan muncul nama domain dan nama alamatnya. Sekarang kita beralih ke Windows Client. Namun sebelumnya di Windows Client kita harus membuka Network dan Sharing Center terlebih dahulu. Klik Local Area Connection 2, klik Properties, lalu pilih IP versi 4, lalu klik Properties lagi, dan pada bagian bawah mengenai DNS server, kita pilih yang use the following DNS server addresses. Lalu untuk preferred DNS servernya, kita isi dengan IP server yang ada. Lalu pilih OK, pilih close, dan pilih close lagi. Dan sekarang kita buka browser di Windows Client. Kita cari trtechjarf.com. Nah, muncul nama dan NIM, seperti Apache Web Server tadi. Lalu di kolom pencarian kita ketik dengan ftp://trtechjarf.com. Nah, masukkan dulu username dan passwordnya seperti di server, lalu logon, dan akan muncul seperti saat FTP masih menggunakan IP address. Sekarang kita cari
trtekjarf.com/trtekjarf.php dan muncul juga seperti halaman yang tadi. Sekarang kita ganti dengan phpMyAdmin. Oh maaf, phpMyAdmin-nya memang muncul tapi halaman login-nya belum bisa muncul. Sekian penjelasan TR dari kami. Maaf sebelumnya bahwa untuk SSL dan Samba serta halaman login phpMyAdmin belum bisa kami tampilkan karena kami belum paham sepenuhnya. Jadi maaf dan terima kasih.